Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, bertemu lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama membuka pertemuan ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan rencana pembelajaran kita ya, pada pertemuan kelima ini kita membahas tentang persamaan garis lurus, yang mana nanti dalam persamaan garis lurus ini teman-teman bisa menentukan persamaan garis lurus, yang sebelum menentukan persamaan garis lurus teman-teman bisa menentukan kemiringannya dulu ya. Jadi yang di sini pertama kali dibahas adalah tentang kemiringan suatu garis, atau kemiringan itu disebut sebagai gradien. Di sini kita menggunakan sebuah garis lurus yang diletakkan pada koordinat kartesius ya. Jadi di sini ada garis L, ini garis L, ya. Kemudian diambil titik A, yaitu X1, Y1. Kemudian titik B-nya itu X2, Y2. Nah, nanti dalam menentukan gradien sebuah garis itu minimal kita mengetahui dua buah titik yang terletak pada garis tersebut. Jika persamaan garis tersebut tidak diketahui ya, untuk menentukan gradiennya kita butuh dua titik yang terletak pada garis tersebut. Di sini diambil A dan B. Nah, di sini ada juga A aksen dan B aksen, yang mana A aksen dan B aksen ini juga terletak di garis L. Nah, untuk menentukan gradien nanti kita akan menggunakan selisih antara absis ya, nilai X-nya ini dari kedua titik tersebut, dan selisih dari nilai ordinatnya atau Y1 dan Y2. Jadi kita cari dulu selisihnya Y2 dikurangi Y1. Ini kan membentuk segitiga ya, membentuk segitiga siku-siku. Jadi yang tegak ini Y2 dikurangi Y1, kemudian yang mendatar adalah X2 dikurangi X1. Berikutnya yang dinamakan kemiringan atau gradien garis, itu menentukannya itu dengan cara seperti ini. Nah, gradien garis atau kemiringan itu dilambangkan dengan M, yang mana di sini adalah M ini diperoleh melalui kenaikan dibagi dengan larian ya. Nah, kenaikan ini apa? Kenaikan merupakan perubahan tegaknya. Nah, di sini kalau untuk kenaikan itu seperti ini. Ya, dari Y1 ke Y2. Jadi di sini panjangnya adalah Y2 dikurangi Y1. Kemudian yang namanya larian ini perubahan mendatar. Jadi perubahan mendatarnya adalah ini. Y, panjang sisi mendatar dari segitiga yang terbentuk ini. Jadi X2 dikurangi X1. Sehingga untuk menentukan gradien sebuah garis yang diketahui dua titiknya itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Ya. Nah, gradien ini sesuai dengan namanya ya, kemiringan. Merupakan ukuran kecuraman suatu garis. Ya. Nanti coba teman-teman membandingkan antara garis yang hampir landai ya atau hampir menyerupai sumbu X dengan garis yang hampir tegak. Nah, nilainya bagaimana? Nanti akan terlihat ya, akan terlihat perbedaannya. Kemudian di sini bila ada titik lain C, yaitu titik C ya, X3, Y3, maka berlaku hubungan ini.
Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 sama dengan Y1 dikurangi Y3 dibagi dengan X1 dikurangi dengan X3. Nah, gradien garis AB dan ini ya, gradien garis AB dan gradien garis AC itu sama karena titik A, B, dan C terletak pada satu garis yang sama, yaitu garis L. Jadi kalau misalkan garis tersebut sama, maka akan kita ambil dua sembarang titik dimanapun titik tersebut, maka gradiennya akan selalu sama. Ya. Oke, kemudian di sini contoh. Oke, kita ambil contoh. Jadi di sini akan ditentukan persamaan sebuah garis yang melalui titik 2,1 dengan gradien 4/5. Ya. Oke. Kemudian untuk menentukan persamaan garisnya, maka kita bisa karena persamaan garis kan mengandung variabel ya. Kalau untuk persamaan garis itu ada variabel X dan ada variabel Y. Jadi di sini Y dikurangi Y dari titik yang diketahui. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan 4/5 dikali X dikurangi X atau absis dari titik yang diketahui. Jadi di sini X dikurangi 2. Jadi Y sama dengan 4/5X dikurangi 8/5 ditambah 1. Sebenarnya ini merupakan hasil penjabaran dari persamaan yang pertama. Kemudian diperolehlah persamaan garis Y sama dengan 4/5X dikurangi 3/5. Nah ini jadi di sini Y dikurangi Y1 itu yang diketahui ya, sama dengan 4/5 kali X dikurangi X1. Nah pertanyaan berikutnya, dari mana rumus tersebut? Ya, dari persamaan gradien tadi yang dari atas ini ya. Yang mana tadi? Nah, ini. Bahwa gradien itu adalah Y2 sama Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi di sini dimisalkan bahwa selain melalui titik 2,1, pasti garis ini melalui titik X, Y ya, diambil secara umum. Sehingga di perolehan tadi rumus ini itu dari langkah berikut ya. Jadi misal titik X, Y dan 2,1 melalui garis tersebut, maka kan berlaku ini Y dikurangi 1 X dikurangi 2 atau Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan ini 4/5. Kok bisa 4/5? Iya, karena 4/5 merupakan gradien. Dan ini yang ruas kiri itu adalah rumus untuk mencari gradien. Ya. Jadi diperolehlah hasil 5 kali Y-1 sama dengan Y kali X-1. Ya. Atau yang tadi kan ini asalnya, yang ini ya. Ini asalnya dari sini. Y-1 sama dengan 4/5 dikali ini kan yang pembaginya X-2 pindah ruas ya, pindah ruas kanan. Sehingga sama dengan yang ini, persamaan yang pertama. Jadi asalnya itu tadi, asalnya ini adalah dari sini. Y. Jadi diperoleh Y dikurangi 1 sama dengan 4/5 dikali X-2. Jadi persamaan garis yang melalui titik P X1, Y1 dengan gradien M ini bisa langsung kita masukkan ke rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di mana M di sini adalah gradien, X1, Y1 adalah sebuah titik yang diketahui dilalui oleh garis tersebut. Nah, ini bentuk persamaan garisnya. Sedangkan kemiringannya adalah M. Kemudian, nah ini kemiringan atau gradien garis untuk persamaan garis yang memotong sumbu Y ya di 0, B dengan gradien M. Jadi bagaimana persamaan garisnya?
persamaan garisnya adalah Y min B sama dengan M kali X min 0. Oke. Loh, kenapa kok B dan 0? Karena 0, B ini adalah titik yang dilalui oleh garis tersebut dan titik ini memotong sumbu Y, sehingga persamaan garis yang memotong sumbu Y itu adalah Y sama dengan MX plus B, di mana B ini adalah bilangan di mana letak titik yang memotong sumbu Y. Oke, dari persamaan garis ini kita dapat mengetahui kemiringan dan perpotongan garis di sumbu Y, atau dengan kata lain intercept Y itu adalah B, ya. Jadi kalau persamaannya seperti ini, maksudnya intercept Y, kalau ada persamaan ini maka intercept Y atau titik potongnya ya itu ada di 0,B, 0,B. Baik. Berikutnya bagaimana jika ini ya, persamaan garis tegak ya. Jadi M-nya itu gradiennya adalah, ini contohnya ada 2 garis tegak ya. Maka pembaginya di sini diperoleh 0. 3 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 2. Jadi 2 dibagi 0. Padahal 2 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, tetapi garis tegak tetap mempunyai persamaan, yaitu X sama dengan K. K adalah perpotongan tempat di mana berpotongan dengan sumbu X, atau bilangan yang terletak pada sumbu X. Oke. Oke, kemudian di sini persamaan garis mendatar. Kalau garis mendatar itu persamaannya adalah Y sama dengan K. Oke, jadi berapapun nilai X-nya, Y-nya tetap di sini. Ya, ini 1,2. Titik B 3,2. Maka Y2 dikurangi Y1, 2 dikurangi 2 dibagi dengan 3 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 0. Kemiringannya, artinya kemiringan untuk garis mendatar ini adalah 0. Ya. Gradien garis yang mendatar atau sejajar dengan sumbu X itu selalu 0. Nah, ini persamaan garis mendatarnya ini. Gradiennya selalu 0 ya. Karena 2 dikurangi 2 dibagi 3 kurangi 1, 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Jadi persamaan garis L yaitu Y dikurangi 2 sama dengan 0 kali X dikurangi 4. 0-nya karena dari mana? 0-nya itu dari sini, dari gradiennya. Secara umum, persamaan garis mendatar yang melalui 0, K yaitu Y sama dengan K. Oke. Kemudian persamaan garis lurus. Secara umum, persamaan garis lurusnya ditulis seperti ini. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. A ini merupakan koefisien X, koefisien variabel X. B-nya ini koefisien dari Y, ya. Dan C ini disebut sebagai konstanta. Oke, contohnya adalah Y dikurangi 1 sama dengan 4/5X dikurangi 2. Ini persamaan ini, yang sebelah kiri ini bisa dituliskan menjadi 4/5X dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan umum dari garis lurus. Kemudian kalau Y sama dengan 2, maka bisa kita tuliskan Y dikurangi 2 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan umum. Jadi persamaan umumnya itu ruas kanan itu sama dengan 0. Ya. Kemudian di sini bagaimana menentukan persamaan garis jika yang diketahui hanya 2 titik pada garis tersebut tanpa diketahui gradiennya. Nah,
tentukan gradien garis yang melalui titik dulu ya. Jadi kita tentukan gradiennya dulu karena kita bisa menentukan gradien dari dua titik yang diketahui. Jadi kita bisa menentukan gradiennya dulu. Setelah diketahui gradiennya maka kita bisa menentukan persamaan garisnya. Dari ini ya, dari gradien yang sudah berhasil dicari tadi, kemudian diambil dengan yang berikutnya, diambil salah satu titik yang diketahui, maka kita bisa menentukan persamaan garisnya ya. Seperti yang tadi disampaikan dalam slide slide ke-6 ya, slide ke-6. Nah, ini ya. Jadi setelah gradiennya diketahui, kemudian diambil satu titik yang diketahui, maka kita bisa menentukan persamaan garis. Okay. Baik, kemudian, nah bentuk persamaan garisnya adalah ini. Sama kan ya dengan yang tadi, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Nah, tapi di sini M-nya, karena tadi yang diketahui adalah titiknya, maka M-nya ini diubah ke dalam bentuk Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jadi kalau misalkan diketahui dua titik, maka kita bisa menentukan gradiennya dulu, baru nanti dimasukkan ke persamaan ini. Atau teman-teman bisa langsung memasukkan ke dalam persamaan ini. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui titik A, yaitu X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Sebenarnya ini teman-teman sudah mungkin sudah terbiasa menentukan persamaan garis, atau mungkin yang agak lupa masih ingat-ingat sedikit ya tentang bagaimana kita menentukan persamaan garis. Ya. Kemudian ini setelah kita tadi mengetahui bagaimana cara menentukan persamaan garis, berikutnya kita bisa melihat hubungan antara dua garis, hubungan antara hubungan antara gradien dari dua garis. Yang pertama, bagaimana apabila terdapat garis-garis yang sejajar? Apa sih kaitannya ya dengan gradiennya? Maka di sini bisa diketahui ya, bahwa jika ada dua garis sejajar, maka gradien kedua garis tersebut akan sama. Jadi kalau ada garis L dan K, maka gradien dari garis L dan gradien dari garis K itu sama. Tunjukkan bahwa kedua garis sejajar dan gambarlah kedua garis tersebut. Ini ya, dari dua garis ini L1 sama L1 persamaannya adalah 3Y ditambah 2X kurangi 3 sama dengan 0. Kemudian L2 persamaannya adalah 6Y ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian ini nomor 2, carilah persamaan garis yang melalui negatif 2,3 sejajar dengan garis 4X ditambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, nanti silahkan dicari dulu nih. Kemudian ini garis-garis tegak lurus. Nah, bagaimana dengan gradien garis yang saling tegak lurus? Nah, gradien garis yang dua garis tegak lurus itu posisinya seperti ini. Jadi gradiennya di sini yang L kemiringannya ke kiri, ya L2 kemiringannya ke kiri, yang L1 kemiringannya ke kanan. Lalu bagaimana hubungannya? Mari kita simak bersama. Nah, menurut teorema Pythagoras, jarak antara Q, 0 dikuadratkan ditambah dengan jarak antara P, 0 kuadrat, ya, itu sama dengan jarak antara P dengan Q kuadrat. Ya, ini. Nah, berarti di sini ini ya, yang persamaan pertama ini adalah mengikuti teorema Pythagoras bahwa QO
kuadrat ditambah dengan OP kuadrat itu sama dengan QP kuadrat. Oke. Nah, yang mana di sini Q-nya adalah X2, Y2, P-nya adalah X1, Y1, dan O-nya di sini adalah 0,0 ya. Mari kita simak bersama. Jadi di sini X2 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat ditambah dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat. Ini merupakan jarak. Ini adalah rumus jarak Q dengan 0 ya. Jadi di sini X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat itu asalnya dari sini. Bahwa panjang Q0 ya, jarak Q0 itu adalah ini. Di sini kan Y2 ya, panjangnya Y2, yang ke sini X2. Jadi X2 ditambah Y2, X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat itu sama dengan QO kuadrat. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Kemudian ditambah dengan PO. Jadi karena titik P ini tadi koordinatnya sistem. Titik koordinatnya adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Koordinatnya adalah X1, Y1 ya. Jadi di sini jaraknya adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sama dengan X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Ini merupakan jarak antara PQ ini. PQ ini selisih X dikuadratkan ditambah dengan selisih Y dikuadratkan. Oke, kemudian dengan menyederhanakan persamaan pada baris kedua, kita peroleh 2Y1 kali Y2 sama dengan negatif 2X1 X2. Sehingga diperolehlah bahwa gradien garis L1 itu sama dengan negatif 1 dibagi dengan gradien garis kedua. Ya. Atau dengan kata lain bahwa jika ada dua garis tegak lurus maka hasil kali kedua gradiennya itu sama dengan negatif 1. Oke. Ini ya. Nah, ini boleh atau yang kiri atau yang kanan. Silahkan. Teman-teman enaknya menggunakan yang mana. Baik. Sudah selesai ya penjelasan tentang persamaan garis lurus. Jadi pada pertemuan ini mahasiswa nanti diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan penentuan gradien, kemudian menentukan persamaan garis lurus yang mana diketahui gradiennya dan sebuah titik, kemudian menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang terletak pada garis tersebut, kemudian mampu menjelaskan hubungan antara dua garis yang sejajar yang mana dilihat dari gradiennya, kemudian mampu menjelaskan hubungan antara dua garis yang saling tegak lurus ditinjau dari gradiennya. Baik, nanti silakan teman-teman mencoba contoh soal yang ada dalam slide ini. Tadi soal ini silahkan nanti dicoba. Baik, demikian penjelasan dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.